pastinya sangat akrab dengan kata rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, dan hal-hal yang menyentuh seputar lingkungan sosial masyarakat. Baik, kita sapa dulu audiens yang sudah hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka kenalan. Nah, kalau kata saya, tak kenal maka kebingungan mau manggil apa. Perkenalkan, saya Iis Oktanuria Putri, mahasiswa Poltekkes Bandung yang diberikan amanah luar biasa pada siang hari ini untuk memandu acara Sekolah Inovasi Peksos dengan tema Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Disabilitas oleh RBM Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu, tentu saja bukan saya nih yang expert dalam bidang ini, melainkan saya pun ingin belajar dan mencari insight lebih dalam terkait hal ini bersama narasumber hebat kita. Nah, beliau ini merupakan Ketua Harian RBM Kota Bandung dan juga menjabat sebagai Sekretaris YPAC Kota Bandung. Dan beliau juga sering nih melakukan kegiatan pelatihan tentang penanganan penyandang disabilitas baik di tingkat kecamatan, kota, provinsi, dan tingkat nasional. Baiklah, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Nunung Yulia Winundrat. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Mbak Iis. Selamat siang semua hadirin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu ya, walaupun website, walaupun dalam Zoom. Iya, Ibu apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Ibu juga sehat. Amin. Amin. Baiklah, ini acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Kita dinanti-nanti banget materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung terkait rehabilitasi sosial dan pemberdayaan disabilitas oleh RBM Kota Bandung. Tentunya kita pengen tahu nih fungsi dari RBM Kota Bandung itu apa, tugasnya seperti apa, khususnya dalam penanganan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan disabilitas. Baiklah, kepada Ibu Nunung, saya persilakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya aturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita berbagi pengalaman mungkin ya, berbagi pengalaman tentang kegiatan RBM di Kota Bandung. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti paparan pengalaman yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Baiklah, sebelumnya tadi mungkin oleh Mbak Iis sudah disampaikan bahwa saya memang saat ini diamanati sebagai ketua harian RBM Kota Bandung, di mana selaku ketuanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung yang dalam hal ini adalah istri Wali Kota Bandung. Kemudian ada juga Wakil Ketua Umumnya yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. Sedikit informasi mungkin bahwa saya juga pernah sekolah di STKS, tapi zaman dahulu kala mungkin Bapak Ibu adik-adik dari mahasiswa banyak yang belum ada. Saya dulu angkatan 76 ya, hanya 76, hanya sampai sarjana muda. Dan akhirnya saya sekolahnya lebih banyak di lapangan. Itu mungkin sedikit informasi tentang data saya mungkin secara umum. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pengalaman selayang pandang RBM di Kota Bandung. Di mana RBM Kota Bandung ini didirikan sejak tahun 1985. Berarti sudah 38 tahun. Alhamdulillah RBM sampai sekarang masih ada. Next saja kan. Mungkin tak kenal maka tak sayang.
kita juga berbicara tentang sejarah berdirinya RBM Kota Bandung. Nah ini, jadi ini latar belakang berdirinya RBM di Kota Bandung, bahwa pada saat itu di tahun 1985, adanya keprihatinan dari YPAC dan Dana Sehat Bandung yang saat itu melihat di lapangan masih banyak penyandang disabilitas yang belum ditangani. Kita akui memang saat itu masih sangat terbatas, di mana saat itu keberadaan SLB, panti pun sangat terbatas dan umumnya di kota-kota besar. Nah, kemudian atas dasar inisiatif dari YPAC dan Dana Sehat Bandung, di mana saat itu ada salah satu program dari WHO, yaitu program RBM. Maka saat itulah dengan bersama-sama dengan YPAC dan Dana Sehat Bandung, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, duduk bersama berbicara tentang RBM. Nah, selanjutnya diawali oleh naskah kerjasama. Pada saat itu Dinas Sosial memperkenalkan program RBM kepada Wali Kota Bandung, juga kepada PKK. Jadi memang tahapannya sangat dari mulai pertemuan-pertemuan kecil, terus memperkenalkan program ke PKK dan ke dinas-dinas yang lain, termasuk kepada Pak Wali Kota. Ini latar belakang berdirinya RBM di Kota Bandung. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, maka pada bulan Oktober tahun 85, Wali Kota Bandung menandatangani piagam kerjasama pelaksanaan RBM di Kota Bandung, di mana ada YPAC, Dinas Sosial, Kandepdikbud, waktu itu istilahnya Kandepdikbud, ada Bangdes, ada PKK, ada DKK, Dinas Pedanka, Depnaker, dan bagian Pesra. Ditandatanganilah piagam kerjasama. Secara bertahap, piagam itu makin lama makin berubah dan akhirnya muncullah SK Wali Kota tentang RBM di Kota Bandung. Pada awal berdirinya RBM di Kota Bandung hanya dilaksanakan di beberapa kelurahan saja, beberapa RW. Sini saya sampaikan pada tahun 86 dilaksanakan hanya di 2 RW di 1 kelurahan di Kecamatan Cibenying. Kemudian juga di Kelurahan Samoja, di Batu Nunggal, Kelurahan Karasa, Kelurahan Pelindung Hewan. Itu di situ saya sampaikan juga dengan biaya yang hanya 1.300.000 hasil urunan kepala-kepala dinas, dilaksanakanlah kegiatan RBM. Saya kira itu latar belakang berdirinya RBM di Kota Bandung. Nah, kemudian ekstensifikasinya tahun berikutnya kita berkembang ke beberapa kelurahan di Kota Bandung. Sampai pada tahun 94, 95 akhirnya semua kecamatan di Kota Bandung melaksanakan RBM. Lanjut. Nah, ini. Tadi mungkin saya tampilkan adanya logo RBM. Ini mungkin ya sebagai informasi saja bahwa ada warna biru yang melambangkan penyembuhan, kedamaian, kebahagiaan. Biru sebagai warna elemen yang mewakili lautan dan langit. Kemudian nampaknya ini nggak terlalu penting ya. Kita lanjut aja deh. Kemudian nah ini perlu saya sampaikan bahwa legalitas formal RBM di Kota Bandung sampai hari ini adalah dari SK Wali Kota Bandung. Sejak naskah kerjasama diganti oleh SK Wali Kota, maka keberadaan RBM di Kota Bandung legalitasnya adalah SK Wali Kota. Dan terakhir, ini adalah yang sekarang kami pergunakan SK Wali Kota Bandung dalam kegiatan periode tahun 2022-2023. Kenapa ini 2022-2023? Kali dulu. Ini karena sebelumnya SK-nya adalah SK yang dikeluarkan oleh wali kota yang lama, almarhum Pak Oded. Berhubung Pak Oded meninggal, akhirnya SK diperbaharui, di mana ketua umumnya dari dulunya Umi Oded, sekarang adalah Ibu Yuni Mariana Moyana. Makanya di mana periode kepemimpinan Pak Yana akan berakhir pada tahun 2023. Lanjut mungkin
Nah, ini mungkin apa sih program RBM di Kota Bandung? Ini mungkin saya sedikit sampaikan bahwa program RBM di Kota Bandung adalah pembinaan wilayah dalam hal pencegahan disabilitas, deteksi dan rehabilitasi penyandang disabilitas. Di mana dalam RBM sendiri kegiatan yang dilaksanakan rehabilitasinya meliputi pendidikan sosial, kesehatan, dan keterampilan. Kemudian yang dimaksud dengan pemindahan pengetahuan dalam RBM yaitu memberdayakan penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah binaan. Jadi adanya transfer pengetahuan dari tim RBM kota ke tim RBM kecamatan, tim RBM kelurahan, sampai ke kader yang ada di masyarakat. Itu mungkin tentang program RBM. Mungkin ada sedikit pertanyaan, kenapa sih kok RBM di Kota Bandung lebih banyak ke masalah medis? Karena saat itu memang yang dipergunakan oleh RBM Kota Bandung adalah manual buku panduan yang diterbitkan oleh WHO. Ya. Jadi dan sampai saat ini kita masih mengacu kepada manual dari WHO, walaupun mungkin saat ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan, pengembangan-pengembangan yang lebih aktual dan yang lebih bagus. Itu mungkin salah satu dasar kenapa RBM Kota Bandung lebih banyak bersentuhan dengan medis. Di satu sisi, penemuan kasus seseorang diketahui disabilitas biasanya ditemukan oleh para medis dulu, gitu. Itu mungkin salah satu kan diagnosanya tuh biasanya ditentukan oleh tim medis. Nah, ini lanjutnya mungkin tujuan umum apa sih RBM? Bahwa tujuan umum RBM adalah memandirikan penyandang disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitasnya. Jadi penekanan di sini adalah optimalisasi kemampuan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat disabilitas. Kita tidak memaksakan seseorang bisa berjalan, sepanjang memang setelah dioptimalkan kemampuannya misalnya hanya duduk. Tetapi kita misalnya berusaha memberikan alat bantu sehingga dia bisa berdaya. Itu adalah tujuan umum. Nah, ini tujuan khusus bahwa kader mampu mendeteksi penyandang disabilitas. Biasanya ini dilakukan di posyandu atau dari kunjungan dari rumah ke rumah. Di posyandu kita kan dulu ada istilahnya buku untuk BKB itu kalau tidak salah. Di situ kan kita bisa melihat. Misalnya seorang anak yang harusnya umur 3 tahun sudah bisa berjalan, ini masih merangkak. Atau seharusnya 3 tahun udah bicara, dia mungkin masih diam saja. Nah, dideteksilah oleh kader di posyandu. Kemudian juga tujuan khusus lainnya yaitu penyandang disabilitas mandiri. 23 kriteria kemandirian ini didasari oleh panduan dari WHO melalui buku manual yang dipergunakan di RBM Kota Bandung. Kemudian tujuan lainnya yaitu masyarakat mampu mencegah disabilitas. Caranya misalnya dengan melalui penyuluhan-penyuluhan, terutama penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi. Contoh yang paling mudah, bagaimana masyarakat mampu mencegah disabilitas, misalnya penggunaan helm. Itu adalah salah satu upaya sosialisasi agar dalam bepergian menggunakan helm supaya bila ada kejadian tabrakan atau apapun itu adalah bisa dicegah, minimal itu upaya contoh yang paling ringan. Kemudian contoh lain misalnya dengan melalui imunisasi. Imunisasi juga adalah salah satu contoh mencegah disabilitas. Lanjut. Nah, ini nanti mungkin di dalam RBM sendiri ada yang disebut dengan peran, yaitu peran utama dan peran pendukung. Peran utama di sini tentu saja keluarga, PD itu sendiri, kader, dan masyarakat yang ada di wilayah binaan.
Sedangkan peran pendukung yaitu tim RBM kecamatan, tim RBM kelurahan, tim RBM kota. Jadi titik penanganan, titik peran semuanya ada di keluarga, di PEDI, dan di masyarakat. Itu mungkin tentang peran. Ini kita sedikit melihat contoh-contoh penyandang disabilitas yang ditangani oleh RBM. Jadi di dalam RBM penyandang disabilitas itu tidak dipilah-pilah, tetapi semua disabilitas dari 0 tahun sampai usia tua. Sepanjang dia disabilitas itu yang dibina oleh RBM di Kota Bandung. Ini mungkin perlu juga langkah membuka wilayah binaan baru, karena tidak mudah untuk membuka wilayah binaan baru itu. Tahapan-tahapan yang kami lakukan sejak dulu ya, karena kebetulan saat ini di Kota Bandung semua sudah rata melaksanakan RBM. Ini mungkin perlu diketahui bahwa tahapan pertama kita mengadakan lokakarya mini, kunjungan ke RW, pemilihan kader. Karena kader juga tentu tidak semua orang mau menjadi kader. Kemudian dilatih kader tersebut. Dilatih bagaimana cara-cara survei mawas diri. Kemudian setelah survei mawas diri, mereka juga mencoba untuk melakukan pendataan. Setelah pendataan ada sarasehan, menemukan kasus, oh ini harus diapakan misalnya gitu, PEDI-nya. Apakah dilatih, apakah dirujuk ke sekolah, dan lain-lain. Situ juga ada rehabilitasi menggunakan buku manual dan rujukan terbatas. Kemudian adanya evaluasi, pencatatan, dan pelaporan, intensifikasi dan ekstensifikasi program RBM. Lanjut ya. Jadi secara garis besarnya, proses ini meliputi proses administrasi perizinan sampai ke level RW. Sebetulnya maksudnya bukan perizinan sih, hanya pemberitahuan kepada tingkat RW, RT bahwa kita ada program RBM, sehingga diharapkan para RT, RW, tokoh masyarakat bisa memberikan data PEDI mana saja yang ada di wilayahnya. Kemudian juga di sini yang paling susah adalah memilih tenaga sukarela setempat yang sudah berpengalaman dan mau menjadi kader. Salah satu hal yang harus diperhatikan, kita tidak bisa menunjuk kader di luar wilayah binaan. Karena yang paling tahu kondisi disabilitas di suatu wilayah adalah kader setempat. Tingkat kelurahan tidak akan tahu kalau di wilayahnya, misalkan di RW 6 ada PEDI, apalagi tingkat kecamatan, apalagi tingkat kota. Sehingga yang paling tahu adalah kader yang ada di wilayah, yang ada di lokasi terdekat. Nah ini mungkin kita akan berbeda. Kalau kita melihat undang-undang yang terbaru tentang disabilitas, di situ kan ada intelektual, ada sensoris, mental, dan fisik. Kalau dalam RBM lebih detail, kami masih menggunakan ada gangguan kejang, gangguan belajar, gangguan bicara, gangguan pendengaran. Mungkin di sini gangguan kejangnya maksudnya ke disabilitas fisik ya. Gangguan belajar mungkin masuk ke intelektual kalau versi undang-undang. Gangguan pendengaran, penglihatan itu mungkin ke sensoris. Termasuk di sini kita bisa melihat contohnya gangguan mati rasa. Mungkin dalam undang-undang tidak ada seperti apa gangguan mati rasa. Tetapi dalam RBM dimunculkan adanya penanganan pembinaan untuk PEDI gangguan mati rasa. Contohnya yang seperti apa? Misalnya kita menemukan kasus seorang PEDI, dia memegang yang panas, panci atau teko, cerek, tiba-tiba tangannya melepuh. Itu mungkin di dalam undang-undang tidak ada. Mungkin disebabkan oleh kusta. Nah, di situ untuk menemukan kasus seperti mati rasa itu diperlukan pelatihan, diperlukan materi bagaimana caranya seseorang
yang mengalami mati rasa, tetapi bisa menggunakan alat jempal atau apa namanya sehingga dia bisa bebas dari melepuhnya kulit. Kemudian juga bibir sumbing, luka bakar itu di dalam RBM termasuk salah satu PEDI kalau di dalam RBM disebutkan. Itu mungkin di dalam undang-undang sekali lagi itu mungkin tidak ada. Karena kan bibir sumbing juga akan terlihat bagaimana dia cara meneteki akan beda dengan anak-anak bayi lain yang normal. Di situ juga di dalam manual RBM ada diberikan pelatihan cara meneteki bibir sumbing, misalnya seperti itu. Nah ini tentu saja di dalam RBM ada yang disebut dengan 23 kriteria kemandirian. Mungkin kalau kita versi sosialnya mungkin pemenuhan hak ya. Jadi seseorang dikatakan mandiri bila dia PEDI itu bisa hidup wajar bersama keluarga. Dalam hal ini oleh keluarga tidak disembunyikan, tidak tetap dilibatkan dalam kegiatan makan dan minum. Kadang-kadang kan buat seorang disabilitas makan dan minum pun susah. Di dalam RBM diberikan pelatihan bagaimana cara makan dan minum. Mandi sendiri, menggosok gigi, BAK, BAB, sampai juga di situ ada misalnya contoh tadi di materi apa nih yang ke-17 ada PEDI yang bayi yang masih bisa disusui, anak bermain, bersekolah, berperan dalam kehidupan keluarga sampai mencari nafkah. Ini adalah 23 kriteria kemandirian di dalam RBM. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya apa yang saya sampaikan. Lanjut, Mas. Nah, ini peran kader. Karena kader adalah sebagai pemeran utama, jadi peran kader itu adalah menjembatani antara PEDI, keluarga, dengan para profesional atau tokoh masyarakat. Bukan tidak mungkin, kan masih banyak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas. Di sini beberapa hal yang dilakukan oleh kader, diantaranya melibatkan masyarakat, berkunjung dari rumah ke rumah untuk menemukan dan melokalisasi semua PEDI di daerahnya, menentukan apakah PEDI memerlukan latihan, memerlukan sekolah, kemudian memilih paket latihan, di mana paket latihan ini sekali lagi saya sampaikan berdasarkan dari buku manual yang diterbitkan oleh WHO yang memang lebih banyak ke masalah kesehatan. Namun tidak berarti di dalam manual itu hanya untuk kesehatan, ada juga materi buku pedoman untuk guru kelas, untuk tokoh masyarakat, di situ di dalam manual itu ada. Kemudian menentukan apakah ada anggota keluarga yang akan menjadi pelatih untuk setiap PEDI. Nah ini sangat penting, karena PEDI itu sehari-hari ada bersama keluarga, tidak bersama kader. Kader itu hanya menunjukkan, ini loh Ibu, paket yang harus Ibu berikan untuk keluarga Ibu. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya mengandalkan kader, tentu kader kan sangat sibuk, kegiatannya sangat sibuk, dan memang sehari-hari PEDI itu ada bersama keluarga. Kegiatan pelatihan yang lebih intensif, lebih sering itu akan lebih baik daripada dilatih misalnya ke rumah sakit atau ke tempat terapi. Salah satu permasalahan contoh, kita menemukan kasus PEDI misalnya harus dilatih. Kalau dia harus ke rumah sakit, ongkos ke rumah sakit, ngantri di rumah sakit, keluarga harus mengantar, waktu yang lama, pelatihan hanya sebentar, itu sangat tidak efektif. Maka oleh kader diberikan penekanan kepada keluarga agar dilatih sesering mungkin oleh keluarga. Soal hasil, sebetulnya kembali sepanjang itu sudah dilatih secara optimal, tetapi kalau memang kondisi PEDI-nya sudah tidak bisa dioptimalkan, ya kita paling menjaga agar jangan sampai semakin menurun. Menjaga, memelihara, itu yang mungkin harus dilakukan oleh keluarga. Karena sekali lagi bahwa peran itu ada dalam keluarga.
Kemudian tadi juga setiap kegiatan dicatat oleh kader, mengadakan kerjasama dengan guru, terutama untuk PD yang memang masih bisa disekolahkan, atau bagi PD yang memerlukan rujukan, membantu PD memfasilitasi bagaimana PD itu dirujuk. Lanjut. Ini peran kader. Kemudian siapa itu kader? Nah, di sini kader RBM adalah tenaga sukarela yang berasal dari wilayah RBM. Memang di Kota Bandung sudah banyak kader yang menjadi kader lebih dari 25 tahun. Ini background kader, ada orang tua PD, ada kader PKK, PSM, guru, kader posyandu, dan lain-lain. Nah, ini peranan keluarga sebagai peran utama. Jadi yang berperan melatih PD agar kemampuannya berkembang semaksimal mungkin sekali lagi adalah keluarga. Memberikan petunjuk pada PD untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Ini kan kadang-kadang orang tua, keluarga suka ngatur ya. Mungkin PD tidak mau diperlakukan seperti itu. Kemudian membantu PD dalam mengerjakan pekerjaan yang dia belum dapat. Merancang PD untuk berperan sebagai anggota keluarga, mengusahakan agar PD dapat saling berkomunikasi dan saling menerima dengan masyarakat. Itu peranan keluarga. Lanjut. Ini peranan penyandang disabilitas sendiri, tentu saja diberikan tanggung jawab untuk membantu mengorganisasi dan menjalankan program. Bila perlu PD memerlukan latihan, kader bertanggung jawab atas program, misalnya untuk menjadi pendampingnya, menghubungkan dengan tenaga-tenaga pelatih atau lembaga-lembaga yang memang memungkinkan PD untuk dilatih. Jadi PD mempunyai pelatih, kader bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat, membuat keputusan sendiri, berperan sebagai anggota keluarga, merasakan beruntung sebagai anggota keluarga, ikut berperan sebagai anggota masyarakat. Memang semua ini sangat susah ya dilakukan. Memberikan pemahaman kepada keluarga itu sangat-sangat susah. Namun demikian kita terus-menerus meyakinkan bahwa keluarga yang memiliki anak disabilitas itu adalah keluarga spesial, keluarga pilihan dari Allah, karena tidak semua keluarga bisa menerima dengan lapang dada akan keberadaan keluarganya yang disabilitas. Itu dititipi anak-anak spesial, berarti keluarga tersebut seharusnya mampu menerima kenyataan, dan selalu saya tekankan bahwa itu adalah ceng-celengan, tabungan di akhirat bila kita ridho menerimanya. Lanjut. Nah, ini peranan masyarakat, tentu saja memberikan kesempatan pada PD sebagai anggota keluarga masyarakat, misalnya dilibatkan dalam gotong royong, dilibatkan dalam musyawarah, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti hari besar. Kemudian juga masyarakat bertanggung jawab terhadap PD yang ada di wilayahnya. Kemudian berdiskusi dengan kader untuk mengetahui masalah PD itu sendiri. Kadang-kadang ada banyak kasus, misalnya PD ini harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau kita hanya mengandalkan keluarga, misalnya dari keluarga yang kurang mampu, mungkin itu akan susah. Tetapi dengan melibatkan tokoh masyarakat, itu bisa dilakukan. Beberapa kasus di Kota Bandung, misalnya ada PD yang harus ke rumah sakit menggunakan ambulan RW, menggunakan kendaraan yang ada di RW atau di RT. Itu yang selalu harus kita tekankan, betul-betul pemberdayaan adalah mengoptimalkan masyarakat yang ada di wilayahnya. Kemudian ini sebetulnya sangat banyak ya, mencarikan pekerjaan, menjadi orang tua asuh, bertanggung jawab agar PD-nya juga sekolah, berusaha agar bangunan umum dan angkutan umum memberikan kemudahan bagi PD. Bila belum ada kader rehabilitasi di daerahnya, tokoh masyarakat berusaha untuk mengadakannya. Jadi kita memberikan penyuluhan terus-menerus kepada tokoh masyarakat supaya ada kader di wilayah. Lanjut. Nah, ini peranan tim RBM kecamatan. Jadi tentu saja
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RBM di wilayahnya. Di Kota Bandung, tim RBM kecamatan ini legalitasnya adalah SK Camat. Seperti di tingkat kota. Di tingkat kota legalitasnya adalah wali kota, SK wali kota. Di tingkat kecamatan legalitasnya adalah SK Camat. Nanti mungkin kita juga akan tahu siapa saja sih yang terkait di dalam tim RBM Kota Bandung atau tim RBM Kecamatan. Nanti saya sampaikan juga bahwa salah satu di antaranya di tim RBM Kota Bandung itu ada dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Tenaga Kerja, dan tentu Dinas Sosial. Sebagai kalau di Bandung leading sektor ya, karena ada seksi tentang disabilitas di Dinas Sosial. Ada unsur PKK, ada unsur lembaga-lembaga masyarakat seperti YPAC, atau mungkin dari unsur Basnas, atau mungkin dari unsur-unsur lainnya yang terkait dalam penanganan disabilitas. Jadi ini kita lihat peranan tim RBM Kecamatan, koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan puskesmas tentu saja, kemudian menentukan kelurahan binaan, ini bagi yang memang baru dibentuk. Kebetulan di Kota Bandung semua kelurahan sudah melaksanakan RBM. Ini dulu pada tahun 2016, saat itu dikukuhkan oleh ketuanya waktu itu Ibu Atalia. Bu Atalia waktu itu mengukuhkan bahwa di tingkat kelurahan harus ada RBM, di mana SK RBM tingkat kelurahan dikeluarkan oleh lurah. Dan sebagai ketua RBM kelurahan yaitu istri lurah. Di tingkat kecamatan, ketua RBM kecamatan adalah istri camat atau ketua tim penggerak PKK. Kita ada pertanyaan, kenapa sih Pak dari kok PKK terus gitu? Karena yang memang yang memiliki kader di lapangan adalah PKK. Di satu sisi yang paling mudah, kalau kata bahasa Sunda mah Noel ya, Noel kepada Pak Camat, Noel kepada Pak Wali Kota, ya istrinya selaku ketua PKK atau ya dalam hal ini itulah strategi yang dilakukan oleh Kota Bandung untuk memudahkan koordinasi. Ini mungkin kegiatan lainnya pelatihan kader. Ini cukup banyak lah peranan tim RBM kecamatan. Ini melibatkan tokoh masyarakat, tadi juga sudah disampaikan. Lanjut saja mungkin. Ini mungkin kita perlu tahu juga bahwa bentuk pelayanan rehabilitasi versi RBM yaitu rehabilitasi melalui institusi, penyandang disabilitas berada di institusi. Tapi satu hal, RBM sangat menghindari pengiriman PEDI ke lembaga. Jadi kita tetap berupaya, PEDI itu ada di dalam lingkungan keluarganya, ada di dalam lingkungan masyarakat. Kita pikirkan, udah disabilitas dijauhkan dari keluarga. Itu yang mungkin salah satu dasar. Kenapa dalam RBM penekanan adalah PEDI tetap ada dalam keluarga. Ini juga ada yang disebut rehabilitasi rujukan, di mana PEDI dikirim ke institusi, misalnya ke rumah sakit, bagi PEDI yang memang memerlukan perawatan di rumah sakit. Ada beberapa contoh. Kami dulu di lapangan kader menemukan PEDI yang bongkok gitu ya. Yang bongkok ternyata ditemukan setelah dirujuk ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, ternyata dia mengalami TBC. Setelah direhabilitasi melalui RBM, alhamdulillah. Sebetulnya rehabilitasinya mungkin melalui unsur kesehatan, tetapi yang menemukan adalah kader yang ada di wilayah terdekat. Kemudian juga kalau mungkin versi dalam dinas sosial itu ada istilah tenaga ahli mendatangi suatu tempat dalam waktu tertentu. UPSK mungkinnya kalau tidak salah dulu disebutnya. Tapi kalau kegiatan UPSK ini juga sebetulnya sangat terbatas. Hanya sehari dua hari datang, setelah itu lepas. Nah, inilah yang dilakukan oleh RBM, yaitu pelatihan oleh keluarga dengan menggunakan buku paket RBM. Jadi ini salah satu bentuk-bentuk pelayanan rehabilitasi,
Tapi yang kalau RBM melakukan penekannya kepada poin 3, yaitu menggunakan buku paket manual atau juga rehabilitasi rujukan. Lanjut. Nah, ini tadi disampaikan bahwa yang dipergunakan adalah buku manual RBM dari WHO yang sudah dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ada paket A, paket B, paket C untuk tokoh masyarakat, ada formulir-formulir juga. Kemudian tentu saja ada buku administrasi di kadar kelurahan, kecamatan maupun kota. Nah, ini bahwa faktor pendukung visi misi RBM Kota Bandung mewujudkan RBM sebagai lembaga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas untuk mandiri dan sejahtera. Ini misinya tentu saja meningkatkan, memelihara fungsi dan eksistensi melalui aktivitas kelembagaan dalam program RBM. Kemudian misinya meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan semua organisasi yang memiliki visi dan tujuan yang sama dengan RBM. Karena tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kemitraan, itu bukan pemberdayaan mungkin ya namanya. Jadi tentu saja penekanan adalah kerjasama dan kemitraan. Kemudian juga misi yang lain membangun dan meningkatkan kesadaran keluarga, masyarakat, serta PD untuk hidup mandiri melalui peningkatan pelayanan, kesehatan, pendidikan. Itu yang dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan. Kemudian meningkatkan aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi disabilitas. Ini tentu saja kalau RBM yang melakukan tidak mungkin bisa, jadi ini kita lakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Ini indikator keberhasilan RBM, data PD-nya ada, aktivitas RBM-nya ada, peran masyarakat tentu ada, data kadar, kualitas penyandang disabilitas yang meningkat, dan peran serta masyarakat PD di masyarakat. Ini indikator keberhasilan. Langsung. Ini mungkin saya tampilkan foto-foto. Ini adalah salah satu contoh kegiatan penghargaan bagi kader yang ada di Kota Bandung diserahkan oleh Ibu Yunimar. Lanjut. Ini kegiatan-kegiatan melibatkan disabilitas dalam setiap momen. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan kader yang dilakukan. Termasuk waktu zamannya Ibu Atalia, kita ada pelatihan kader, ada kerjasama. Jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa kita bekerja sama contohnya dengan Perdosri, Persatuan Dokter Spesialis Rehabilitasi, dengan UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, ini salah satu yang dilakukan. Jadi setiap saat kita terus-menerus berkembang untuk melakukan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan disabilitas. Lanjut. Ini kegiatan pembinaan wilayah yang rutin kita lakukan ke tingkat kecamatan. Kemudian juga lanjut. Nah, ini bina wilayah juga yang kita lakukan dari tim kota ke tingkat kecamatan. Alhamdulillah ini masih terus-menerus berjalan. Ini adalah kegiatan asesmen. Sekali lagi, asesmen yang dilakukan kita memang dengan medis, tapi tentu saja melibatkan juga pekerja sosial di dalam kegiatan asesmen ini. Setelah kegiatan asesmen, kita biasanya melakukan case conference. Case conference itu kita menghadirkan tokoh masyarakat, menghadirkan camat, lurah, kader, puskesmas, dinas sosial, dan dinas-dinas yang lain. Kita duduk bersama untuk membahas kasus per kasus. Itu yang sampai saat ini kita lakukan. Ini contohnya adalah saat-saat pelatihan pembinaan bagi kader RBM tingkat kecamatan, koordinator RBM kecamatan. Ini salah satu contoh kegiatan asesmen. Kegiatan asesmen ini dilakukan kita bekerja sama dengan Perdosri dan dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, khususnya dengan bagian rehabilitasi medik dengan para dokter. Salah satu
hal yang kami banggakan bahwa di FK Unpad, khususnya di dalam program PPDS bagi dokter rehab, di situ ada materi tentang RBM, ada kurikulum tentang RBM, di mana para PPDS secara rutin wajib melakukan asesmen, dan asesmen ini diantaranya dilakukan di RBM. Ini adalah kegiatan-kegiatan terapi, contoh-contoh home program. Kalau ini ada contoh anak yang disekolahkan sekolah umum, ada PD yang dilatih menggunakan alat bantu dengar, ada PD juga yang dilatih. Kita waktu itu bekerja sama dengan NHI, dengan Nyonya Lim, bagaimana PD yang memang masih mampu untuk dilatih keterampilan di NHI atau di lembaga pendidikan keterampilan Nyonya Lim. Ini salah satu contoh. Udah, itu mungkin Mbak Iis informasi selintas tentang RBM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, dan alhamdulillah 38 tahun RBM Kota Bandung sampai sekarang masih eksis. Walaupun terus terang kader-kader sudah banyak yang sepuh, tetapi juga dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan ini tetap berjalan. Itu mungkin, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Nunung yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa, di mana RBM Kota Bandung ini yaitu sebagai lembaga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas untuk mandiri dan sejahtera. Nah, sepertinya banyak nih audiens kita yang ingin bertanya lebih lanjut kepada narasumber hari ini. Mungkin ada ada Bapak Kuswara dari Dinas Sosial Provinsi yang sudah raise hand. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Bisa kedengaran ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bu Nunung, Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswara, Bu Nunung dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan kami sebagai penyuluh sosial Madya lewat Inpasing ya Bu Nunung. Tadi disampaikan oleh Ibu Nunung, sebetulnya RBM ini bukan hal yang baru ya Bu Nunung. Tadi di lahirnya itu sekitar tahun berapa, 30 tahun yang lalu. Namun sepengetahuan saya RBM itu adalah, kalau bahasa sosial dulu adalah rehabilitasi berbasis masyarakat. Mungkin hampir sama ya seperti itu. Jadi tadi disampaikan Bu Nunung itu rehabilitasi apa, Bu Moderator? B-nya itu apa? Rehabilitasi apa? Bersumber daya. Bersumber daya ya. Jadi kami memang dari kebetulan lahir dari Departemen Sosial, sehingga itu Bu Nunung, jadi namanya itu rehabilitasi berbasis masyarakat. Prinsipnya sama kok itu. Itu yang perlu kami sampaikan Bu Nunung ya. Ternyata rehabilitasi yang ada di Kota Bandung ini spesifik di disabilitas ya Bu ya. Disabilitas. Disabilitas ini termasuk ada 10 jenis pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan, ada gangguan, 10 gangguan. Tapi salah satunya gangguan orang dengan gangguan jiwa, Bu. Ini belum termasuk di tempat Ibu, karena itu juga termasuk gangguan jiwa, yaitu ODGJ ya. ODGJ kenapa tidak masuk ke tempat kerja dari rehabilitasi RBM ini yang ada di Kota Bandung? Karena ini termasuk gangguan juga, Bu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, disampaikan oleh Ibu Nunung sendiri bahwa RBM ini itu kalau menurut saya hanya spesifik di bidang disabilitas, padahal di tingkat kecamatan ataupun di kelurahan itu juga ada puskesmas, Bu. Pusat Kesejahteraan Sosial di Masyarakat. Nah, ini pun juga sebetulnya lembaga ini hampir mirip dengan rehabilitasi berbasis masyarakat ya. Kalau menurut saya, karena di sini kita menyampaikan identifikasi, cuman kalau RBM yang dilaksanakan di Kota Bandung ini lebih spesifik kepada rehabilitasinya. Di sana diharapkan sesuai dengan misi dan visi yang disampaikan oleh Ibu, salah satunya yang diharapkan adalah mandirinya daripada PMKS tadi. Nah, ini kan karena disabilitas adalah salah satu
PMKS, Bu. Salah satu PMKS. Padahal PMKS ini sekitar 29 jenis lah PMKS. Nah, saya pertanyaannya kenapa RBM ini juga hanya spesifik di disabilitas, Bu, tidak di PMKS yang lain. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, perlu kami sampaikan lagi, Bu, yang namanya pelayanan rehabilitasi ini kita sudah punya tugas pokok dan fungsi dan kewenangan, Bu. Posisi provinsi adalah rehabilitasi di dalam panti. Kabupaten kota itu hanya diwajibkan untuk rumah singgah, Bu. Nah, posisi RBM ini adalah salah satu pembantu pemerintah di tingkat provinsi karena di situ memberikan satu pelayanan di dalam panti juga sebetulnya dalam panti ini sudah menjadi kewenangan dari tugas pokok dan fungsi provinsi ya, Bu ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, yang terakhir, Bu, kriteria mandiri tadi disampaikan diharapkan juga sama Ibu bahwa disabilitas ini lebih bisa mandiri khususnya di lingkup RBM itu sendiri. Jadi emang RBM ini dikhususkan, dispesifikkan dan ditujukan kepada wilayah masing-masing di tingkat kecamatan maupun di kelurahan. Sehingga saya sendiri sangat setuju, Bu, berdirinya RBM ini, tapi kayaknya kalau di Jawa Tengah RBM ini kelihatannya abu-abu ya, Bu ya, sampai saat ini. Tapi RBM harusnya ada, karena RBM ini betul-betul tangan panjang dari instansi pemerintah, Bu, dan sangat diperlukan sekali. Saya kira tadi disampaikan oleh Ibu, output yang dihasilkan oleh RBM itu cukup signifikan dari sisi angkanya ya, sekitar 1.000 sekian ya dalam posisi berapa tahun. Nah, yang perlu kami sampaikan, Bu, emang RBM ini tuh tidak mudah tapi gampang, susah tapi gampang gitu ya, Bu ya. Nah, pelaksanaan di lapangan terkadang susah karena terutama kader-kader RBM ini lebih cenderung kepada orang-orang yang kata Ibu itu sepuh semua, Bu. Nah, sekarang saya kira ini, sangat begitu untuk diajak bekerja sama khususnya di bidang lembaga sosial kemasyarakatan. Saya kira itu saja, Ibu Nunung. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu moderator. Baik, terima kasih Bapak Kuswara. Mungkin langsung bisa dijawab sama Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya sangat menarik dan ini memang mudah-mudahan saya bisa memberikan tanggapan ya. Terkait tadi yang dimaksud dengan ODGJ, sebetulnya di situ sudah ada dengan gangguan tingkah laku. Mungkin tadi harus dibuka lagi ya. Gangguan tingkah laku itu adalah termasuk ODGJ. Ya. Jadi salah satu dari gangguan yaitu ODGJ dalam hal ini termasuk gangguan tingkah laku atau mungkin di dalam undang-undang itu gangguan mental ya. Jadi dalam LBM istilahnya gangguan tingkah laku atau mungkin disabilitas mental. Kedua tadi kenapa? Nah mungkin cukup menarik Pak pertanyaan terkait dengan Puskesmas apa tadi? Yang di pusat kesejahteraan apa? Puskesmas. Ya, Bu. Kan Pak kalau tidak salah Puskesmas itu baru sekarang adanya kan Pak. Mohon maaf kalau di Bandung mungkin baru beberapa tahun terakhir adanya Puskesmas di tingkat kecamatan kelurahan. Kan kalau RBM sudah sejak dulu. Kalau kita hanya mengandalkan menunggu adanya puskesmas, kapan dong penanganan disabilitas? Yang saya tahu di Kota Bandung itu mungkin baru 5 tahun terakhir ini ada puskesmas dibandingkan dengan RBM yang sudah puluhan tahun. Kemudian tadi juga kenapa kok hanya disabilitas yang ditangani? Memang kami lebih spesifik menangani disabilitas. Kalau untuk PPKS yang lain, sekarang bukan PMKS ya, istilahnya PPKS, itu memang garapan dinas sosial. Hanya dari 20 sekian PPKS, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Kenapa kita disabilitas? Karena memang pendiri tokoh-tokohnya dulu memang background-nya adalah tentang disabilitas, ya PAJ, masyarakat sehat gitu. Jadi memang lebih spesifik kepada penyandang disabilitas. Kemudian tadi sekali lagi Pak saya katakan bahwa RBM Kota Bandung sangat menghindari
penanganan di dalam panti. Kita semua berupaya melaksanakan kegiatan di masyarakat. Kalau betul-betul memang sudah terlantar dan harus dimasukkan ke panti, itu lain. Tetapi penekanan adalah penanganan di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Kita pikir, Pak, kita bayangkan, sudah disabilitas, dijauhkan dari keluarga, akan semakin, ya Pak ya, kalau dia bisa ngomong, semakin sakit hati, semakin kecewa. Di sisi lain, mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya, salah satu amanat yang Allah titipkan kepada orang tua untuk menerima kondisi keluarganya yang disabilitas. Kan banyak janji ya Pak ya dari Allah bagaimana kita memperlakukan penyandang disabilitas, dan dijanji bahwa anak tersebut nanti tidak akan dihisab dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Terima kasih. Mangga silakan Mbak Iis. Baik, terima kasih Ibu Nunung dan Pak Kuswara. Baik, kita lanjut ke audiens yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dari Bapak Ibu. Oh ya, ini Bu ada di kolom chat dari Bapak Tony Effendi dari STPL Bekasi. Nah, izin bertanya, bagaimana cara memberikan edukasi ke keluarga yang kondisinya memprihatinkan karena tidak menutup kemungkinan pihak keluarga itu tidak berpendidikan? Seperti itu, Ibu Nunung. Langsung saja dijawab. Ya, Oke, terima kasih. Nah, ini ada PR yang dikatakan sangat berat dan cukup berat yang biasanya dihadapi oleh kader. Biasanya untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini, kader itu akan melibatkan tokoh masyarakat, apakah pihak pemerintahan atau misalnya tokoh agama, memberikan penyuluhan yang terus-menerus. Memang kenyataannya di lapangan itu terkait pendataan ya, contohnya. Kadang-kadang banyak kasus keluarga yang tidak mau didata, disembunyikan. Itu zaman dulu di Bandung banyak demikian. Tetapi kadang-kadang bertanya buat apa didata gitu. Padahal kan data itu sangat diperlukan. Dalam menentukan salah satu rencana kegiatan kan kita perlu data ya. Nah, biasanya setelah datang bantuan, mereka ribut, kenapa aku nggak dikasih bantuan misalnya. Padahal ya kan mereka tidak mau didata, gitu, seperti itu. Jadi upaya yang dilakukan terus-menerus memberikan penyuluhan, baik dilakukan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayahnya. Satu hal, kalau memang keluarga tersebut kekeh ya, bahasa Sunda itu tetap ngotot tidak mau dibina, ya sudah. Kita tinggalkan, mungkin nanti dia akan melihat bagaimana keberhasilan yang lain. Ini sebetulnya sudah sangat ditemukan kasus-kasus seperti ini dulu di Kota Bandung. Tapi alhamdulillah ibu-ibu kader yang gigih, yang penuh semangat itu mereka bisa merubah secara perlahan kondisi-kondisi seperti itu. Itu mungkin ya buat yang dari Bekasi ya, pertanyaan dari Bekasi. Baik, terima kasih Ibu Nunung. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin di-sharingkan terkait disabilitas khususnya ya, rehabilitasi sosial. Mbak Iis, boleh saya tambahkan? Boleh, Ibu. Mungkin ada yang penasaran dengan penganggaran ya. Kok RBM Bandung sudah bisa puluhan tahun bisa hidup gitu ya, bisa. Nah, iya betul, Ibu. Ini mungkin sebagai gambaran, tentu saja kita kan fokusnya pemberdayaan ya. Jadi misalnya dalam hal pengadaan alat bantu atau apapun, kita tetap dari tahapan paling bawah, menemukan kasus di tingkat RT, urun rembuk di tingkat RT. Tingkat RT tidak bisa naik ke tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Itu dalam hal misalnya untuk pengadaan alat-alat bantu.
Untuk operasional, biasanya itu kita juga bekerja sama, misalnya mendapat bantuan-bantuan dari donatur. Contohnya misalnya di Kota Bandung saat ini dapat dukungan, walaupun tidak rutin, insidentil saja, misalkan dapat dukungan dari Basnas. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemudian juga saya sedikit berbagi pengalaman, bahwa beberapa kali saya mengetahui tentang RBM di suatu wilayah, mereka biasanya mendapat dukungan funding dari luar misalnya gitu. Saat fundingnya jalan, grant-nya jalan, RBM-nya jalan. Tetapi di saat grant-nya berhenti, ya sudah kegiatan juga hilang gitu. Kalau di Bandung, alhamdulillah kita betul-betul hanya pemberdayaan masyarakat, hanya bantuan-bantuan juga dari ya relasi-relasi lah mungkin. Dan untuk saat ini kita juga coba titip-titipkan ke dinas-dinas terkait. Misalnya untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja, kita titipkan ke Disnaker. Untuk kegiatan rehabilitasi sosial, kita titipkan ke dinas sosial, seperti itu. Itu mungkin sedikit berbagi pengalaman tentang penganggaran. Kadang-kadang kan yang menjadi masalah anggaran ya. Alhamdulillah. RBM Kota Bandung sekarang itu sebetulnya Rp0, tidak punya anggaran yang betul-betul. Tetapi kita selipkan. Capacity building dilaksanakan oleh dinas. Yang dilibatkan adalah kader-kader yang ada di wilayah. Seperti itulah. Memanfaatkan berbagai kemitraan mungkin ya. Seperti itu. Itu mungkin. Baik, Ibu. Mungkin dari Iis pribadi mau bertanya ya, Bu, sebagai mahasiswa dari Poltekkes juga terkait masyarakat yang mengalami disabilitas gitu. Terkadang kan, Bu, kalau misalnya mereka ini sudah masuk ke suatu panti ataupun tempat pemberdayaan, nah kadang keluarganya ini misalnya kan kalau di panti itu kan cuma beberapa bulan ya Bu ya, setahu Iis, misalnya 3 bulan dia belajar di situ, vokasi dan segala macam. Terus ketika ingin dipulangkan ke keluarganya ini tidak menerima Bu, sehingga mereka itu hanya bertempat di panti, bahkan ada bukan diusir ya, tetap terpaksa untuk dipulangkan karena kan itu kan harus rolling ya Bu dengan masyarakat yang lainnya. Sementara keluarganya tidak menerima gitu. Itu bagaimana Ibu? Pendapat Ibu tentang hal itu? Ya sih, memang betul Mbak Iis. Dulu waktu saya di dinas sosial juga saya sering menemukan kasus ya, pedi yang dikirim ke panti, kan di panti hanya terbatas tahun 2 tahun. Kemudian nanti dikembalikan ke keluarga banyak yang susah menerima, masyarakat juga banyak yang susah menerima, terutama untuk kasus-kasus ODGJ ya, yang gangguan tingkah laku ya. Sebetulnya sampai saat ini sih alhamdulillah, karena kita memang tidak mengarahkan mereka untuk dimasukkan ke panti, sekali lagi tidak dimasukkan ke panti, kita tetap berupaya untuk PD itu ada dalam keluarga. Ke panti itu hanya untuk pelatihan keterampilan. Contohnya ada pelatihan keterampilan di Wiataguna misalnya kalau di Bandung. Itu kan ke asrama kan itu udah ada kesepakatan keluarga siap menerima kembali. Tapi kalau PD untuk seperti yang cerebral palsy, yang gangguan mental, itu selama ini sih kita upayakan tetap ditangani di dalam keluarga. Itu mungkin. Oke, baik Ibu. Nah, ini ada lagi nih dari kolom chat dari Ibu Ayi Haryani. Nah, beliau menanyakan gangguan kejiwaan atau gangguan mental itu menurut Ibu sama tidak dengan disabilitas? Ya, kalau gangguan tingkah laku itu kita masuknya kan ke disabilitas mental. Sama. Itu mungkin cukup? Ya, karena ada disabilitas mental, ada disabilitas fisik juga ya Bu ya. Intelektual, Ya, sensoris kan ya. Kalau intelektual, yang dimaksud intelektual dalam RBM itu seperti gangguan belajar. Misalnya kita tidak tahu kan kalau tidak didiagnosa, kita melihat seorang anak nih di sekolah, dia itu misalnya harusnya bukan autis ya, misalnya dia tidak mengenal istilahnya kalau dalam medis itu jadi membedakan huruf itu kan gangguan belajar. Atau mungkin kembali lagi tadi dia usianya 7 tahun harusnya sudah bisa sekolah,
mungkin dia masih seperti 4 tahun. Itu adalah gangguan keterlambatan belajar juga. Yang itu yang harus ditangani. Itu memang kita punya buku paketnya, buku manualnya untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Ya diantaranya melalui deteksi, melalui pemeriksaan, asesmen. Contoh-contoh asesmen yang dilakukan itu kita sering menemukan kasus, Pak ini seharusnya udah usia sekian. Kemudian kira-kira bagaimana? Kita kerjasama dengan psikolog, nanti psikolog yang akan turun memberikan intervensi seperti itu. Baik, baik Ibu. Baik, untuk Bapak dan Ibu audiens yang ingin bertanya masih saya persilakan. Ragam disabilitas. Oh, ragam disabilitas ya. Ya. Oke, mangga silakan. Kalau masih. Ada ini Bu dari Bapak Wayan. Dipersilakan Bapak. Selamat siang, moderator dan narasumber. Ini menarik ya, Ibu, Bapak, luar biasa nih pekerjaannya. Cuman yang ingin saya tanyakan tentang data. Ini tadi belum terlihat data berapa orang yang sudah pernah dilayani dan sekarang proses pelayanan berapa orang gitu. Itu yang pertama. Terus proses terminasinya, indikator bahwa klien atau PD itu bisa diterminasi, indikatornya seperti apa. Terus yang ketiga, dalam jangka waktu 30 tahun lebih itu, kira-kira apa tantangan yang pernah dihadapi gitu sehingga nanti ke depannya bisa kita antisipasi untuk pelayanan ini. Terima kasih Bu narasumber, Bu moderator, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan. Saya langsung ya Pak ya. Ya Pak Bu. Ini mengenai data memang selalu menarik ya Pak ya. Karena kita ini dataku versi RBM akan berbeda dengan versi BPS ya. Dengan dinas sosial itu selalu kita berbeda dulu. Tapi untuk saat ini yang dilakukan di Kota Bandung diantaranya melalui DTKS Pak. Betul ya? DTKS. Ini yang sedang kita lakukan bersama. Jadi kalau untuk mengenai jumlah, saat ini kami tidak bisa, apalagi itu kan sensitif ya Pak ya, nanti saya nyebut 3.000 ternyata 5.000 gitu ya Pak ya. Jadi saya nggak berani menyampaikan mengenai jumlah data. Nah terkait terminasi, ini sangat menarik pertanyaannya. Terminasi itu sebetulnya kita kembali kepada 23 kriteria kemandirian tadi Pak. Kalau memang dia mampunya hanya bergerak sekitar rumah, sudah dilatih, sudah dioptimalkan, tetapi demikian, ya sudah sampai situ terminasinya. Tetapi kita tetap berharap, terminasi itu sampai mampu mencari nafkah. Idealnya seperti itu, Pak. Idealnya. Tetapi kan tidak semua bisa seperti itu ya, Pak, ya. Tergantung dari jenis disabilitasnya. Kalau memang mampunya hanya seperti itu, ya sudah. Yang penting kita sudah dioptimalkan kemampuan sisa yang ada di PD tersebut. Itu, Pak. Kemudian tantangan yang cukup menarik ya mungkin zaman now ya Pak ya, kata orang-orang sekarang. Jadi kita memang kaderisasi Pak, terutama di lapangan. Ini agak susah, kita kader-kader. Jadi di tingkat kecamatan itu kita punya koordinator Pak, koordinator kader kecamatan. Yang memang sudah sepuh-sepuh Pak, cukup sepuh. Keren banget loh kampusnya. Jelas tahu dong Besi, kakak aku kuliah di sana loh. Tahun ini aku juga mau daftar di sana. Kampusnya itu yang memang sudah cukup sepuh, tantangannya sehingga kita cukup sulit mencarikan pengganti, terutama di dalam menggunakan buku paket manual. Itu adalah salah satu. Keduanya mungkin juga yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang yang sudah senior teh, kata orang Sunda mah, sudah betah gitu di RBM, nggak mau diganti, gitu misalnya. Kadang-kadang yang senior, biar aja saya yang maju, gitu. Yang muda mengikuti, gitu. Tapi kadang-kadang yang muda juga suka sok tahu karena merasa lebih muda, walaupun pengetahuannya terbatas, kurang menghargai kader-kader senior. Ini adalah salah satu kondisi yang terjadi. Namun demikian, kita tetap terus membina kader-kader muda. Alhamdulillah, sekarang saya melihat hari-hari ini sudah mulai banyak kader-kader muda, walaupun koordinator kader di tingkat kecamatan masih para sepuh. Sudah sepuh-sepuh, bukan masih para, sudah sepuh-sepuh, dan sepuh-sepuh itu betul-betul sepuh gitu.
Dan sudah banyak kader kami yang memang sudah meninggal gitu, Pak. Tapi biasanya tingkat kecamatan langsung aktif mencarikan pengganti yang memang itu kita bina bersama-sama. Itu tantangan, Pak, yang sangat dirasakan. Alhamdulillah tantangan lainnya sih tidak terlalu terasa, enjoy aja, Pak, gitu. Terima kasih. Makasih banyak Bu Nunung, makasih banyak moderator. Baik, makasih banyak Bapak Wayan. Dari audiens yang lain, Bapak Ibu, dipersilakan. Cara orang tua mendeteksi secara dini pada. Oh ya, di kolom chat masih ada ini Bu, dari Ibu Sri Muryani. Mohon izin bertanya, bagaimana cara orang tua mendeteksi secara dini pada anak dengan disabilitas mental hiperaktif dan apa yang harus dilakukan orang tua bila menemui gejalanya? Itu Terima Ibu. kasih. Iya Ibu. Tentu saja orang tua tidak bisa mendeteksi begitu saja ya. Deteksi ini bisa dilakukan oleh tenaga medis. Sekali lagi bahwa memang awal diagnosa ditentukan oleh tenaga medis. Di Bandung, kita alhamdulillah bekerja sama dengan tim medis dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan bagian rehabilitasi medis, di mana secara berkala kita melakukan asesmen. Kita mendapat data dari kecamatan. Biasanya si orang tua itu didata oleh kader, oh ini perlu penanganan untuk dideteksi, dikirim ke RBM kota melalui puskesmas. Nanti di tingkat kota dilakukan asesmen bersama-sama dengan dokter. Jadi yang mendiagnosa adalah dokter, bukan orang tua, bukan kader. Hanya nanti orang tua akan mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya bila menemukan kasus anak yang hiperaktif. Kadang-kadang kita juga sekali lagi bekerjasama dengan psikolog. Dan sekali lagi, bukan orang tua yang mendeteksi, orang tua hanya menemukan gejala-gejala, kader juga hanya membantu memfasilitasi, menghubungkan dengan tim RBM tingkat kota atau dengan puskesmas. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin juga mengingat waktu ya Bapak Ibu sekalian, sebelumnya materi yang disampaikan oleh Bu Nunung ini sangat luar biasa terkait RBM, khususnya untuk rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas. Mungkin ada closing statement dari Bu Nunung, pesan dan kesan buat kita semua. Dipersilakan Ibu. Aduh, apa ya? Saya sih berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan di semua wilayah. Karena mohon maaf, kalau RBM dilaksanakan di tingkat kota suatu hal yang di tingkat kota itu fasilitas-fasilitas sudah sangat banyak untuk terapi gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan konsultasi segala macam itu sudah cukup banyak. Justru RBM ini sebaiknya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang masih jauh dari jangkauan kota. Dalam hal ini mungkin mohon maaf di pelosok-pelosok desa itu bisa dilakukan. Kemudian cara menggunakan alat bantu, kita tidak perlu misalkan harus kursi roda, harus apa. Kalau memang bisa digunakan dengan alat-alat tradisional, itu bisa dilakukan. Jadi penekanan adalah mudah-mudahan program RBM ini bisa berkembang, dilaksanakan di daerah-daerah kecil, daerah terpencil. Satu. Yang kedua, kita jangan meraup ingin semua desa kita laksanakan program. Lakukanlah di desa yang siap, dukungan masyarakatnya siap, dukungan pemerintah desanya siap, dan data PD-nya ada. Jadi kita tidak bisa melaksanakan sekaligus, seperti Bandung dulu hanya beberapa daerah. Dan sekali lagi, laksanakanlah di desa-desa yang memang dukungan pemerintah desanya bagus, dukungan masyarakatnya juga mendukung, dan data PD-nya ada. Itu mungkin statement yang ingin saya sampaikan ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan semua ini kita bisa berbagi gitu ya, bisa dilaksanakan walaupun hanya 1-2 desa dulu. Tetapi kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Nunung atas kesempatannya yang sudah memberikan materi yang luar biasa
kepada Bapak Ibu audiens sekalian, dan juga khususnya kepada saya sendiri ya, mahasiswa Poltekkes yang kebetulan saya juga di jurusan rehabilitasi sosial, Ibu. Jadi Anda silakan main ke sini. siap, Juga Ibu. alhamdulillah ini mungkin sebagai informasi saya punya tenaga baru nih. Alhamdulillah sebagai informasi saya mendapat tenaga baru, tenaga Peksos, di mana tenaga Peksos ini dikirim ke RBM dengan dapat dukungan dananya, salarinya dari Dinas Sosial. Ini adalah salah satu bentuk ya, bagaimana RBM di Kota Bandung bisa berjalan didukung oleh semua dinas, termasuk sekarang saya baru seminggu ini mendapat nyawa orang dari STKS, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Bu, kami main-main ke RBM Silakan, Kota mangga, Bandung. mangga, iya. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga ini menambah insight kita semua dan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup kegiatan ini, mungkin kita boleh sesi dokumentasi dulu, Bapak Ibu semuanya boleh on cam. Nah, oke. Kita on cam dulu ya. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Wah, ada 4 slide nih, banyak banget nih. Oke, Alhamdulillah. banyak banget audiens hari ini ya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga dan slide keempat. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Is Oktanuria Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Mbak Iki. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih atas pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beres.